Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memulai pembelajaran anak soleh dan solehah. Teks bacaan Istana Pasir. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Ayo mengamati istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing membuat istana pasir. Dari bahan yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah ditetes di atas pasir yang basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah anak-anak, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? 2. Di mana istana pasir dibuat? 3. Siapa yang suka membuat istana pasir? 4. Apa bentuk istana pasir yang khas? 5. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Dari 5 pertanyaan berikut ini, silakan kalian kerjakan di buku tulis. Lalu jangan lupa kirim ke gurunya ya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Berikut ini adalah benda-benda yang dapat kita temukan di pantai. 1. Pasir. 2. Sekop. 3. Mainan dari plastik. 4. Ember. 5. Cetakan untuk membuat istana pasir. 6. Air. 7. Kerang. 8. Minyak. Berikut ini adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama yaitu pasir. Pasir merupakan salah satu contoh benda padat karena pasir memiliki benda yang tetap. Lalu yang kedua yaitu ember. Ember juga merupakan salah satu benda padat karena ember memiliki benda yang tetap. Dan yang terakhir adalah air. Air merupakan salah satu contoh benda cair karena ia memiliki bentuk yang berubah-ubah. Paham ya anak-anak? Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Beri tanda centang untuk benda yang tetap. Nah anak-anak, kira-kira yang mana ya yang merupakan benda tetap? Yaitu pasir, sekop, mainan dari plastik, ember, cetakan untuk membuat istana pasir,
Dan yang terakhir adalah kerang. Air dan minyak bukan termasuk benda yang tetap, karena air dan minyak memiliki bentuk yang berubah-ubah. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah, bagaimana, Bu? Tepat, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan tong sampah dimanapun kita berada. Sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore! Bagaimana kalau kita mempraktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Di tempat umum dan tempat wisata terdapat aturan. 1. Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menjaga peraturan yang berlaku. 2. Di tempat wisata kita harus mentaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. 3. Contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. A. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. B. Menjaga barang pribadi saat dibawa saat berwisata. C. Mengantri saat membeli tiket atau karcis. D. Tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. E. Jika di kebun binatang, dilarang memberi makan hewan. Dilarang meloncat pagar pembatas. F. Jika di pantai, dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Ayo berlatih. Simak gurumu menyampaikan aturan dalam bermain domba serigala. Anak-anak, permainan domba serigala adalah permainan yang dimainkan oleh banyak orang. Sepasang teman mempunyai tugas untuk menangkap teman lainnya. Mereka harus mengangkat kedua tangan mereka ke atas sambil berpegangan. Permainan domba serigala diawali dengan nyanyian. Ketika lagu berhenti, anak yang berada di tengah akan ditangkap dan diperebutkan sebagai mangsa oleh kedua anak terdepan. Gerakan dasar permainan domba serigala adalah gerakan berjalan dan gerakan menekuk badan atau membungkuk. Nah, anak-anak, itulah cara permainan domba serigala. Paham anak-anak? Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.